Baru kemarin loh, Ya? Banteng kasih rekom ke Iya. petahana. Yakin nih Bang Berry mau jadi Sumut 2. Ya. Oh, gimana? Oke. Nah, saya kan sebagai kader PD Perjuangan. Oh, udah kader? Sejak tahun? 2015. Diperjelas Ya, harus jelas dong. Ini harus jelas dari kader sejak kapan? Kalau baru ini, kan ada juga baru tiga hari jadi kader dan jadi ketua umum. Kalau menurut saya yang menjadi pilihannya keputusan Ibu Ketua Umum, Ya. saya rasa itu udah yang terbaik. Dan saya juga sebagai kader PD Perjuangan mau 2 pun kalau memang saya yang dipilih ya saya siap. Jadi apapun itu sebagai penugasan saya siap saja kalau itu yang diinginkan. Ya. Wah, kader yang ini petugas partai. Iya. Saya penasaran karena kan di Sumut itu kan ini kayak Bhinneka Tunggal Ika. Banyak banget ya. Banyak macamnya. Iya. Agamanya macam-macam. Iya. Iya Suku. kan? Suku. Nah, Betul. gimana nih menyikapinya Bang Berry nih? Adalah keberagaman ini adalah sebenarnya adalah hadiah sebenarnya. Anugerah dong ya? Anugerah. Iya. Inilah yang bisa menjadikan perekat sebenarnya. Yes. Kesempatan saya juga bukan hanya di dataran tinggi waktu itu yang saya datang. Saya ke Pantai Timur, Ya. bertemu dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dan saya diterima baik dengan mereka. Kita baik berbicara. Yang di situ saya melihat adalah keinginan mereka adalah bagaimana anak-anak mereka, keluarga mereka bisa mendapatkan kesempatan pendidikan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita ini apapun perbedaan agama misalnya, Kebutuhannya sama kebutuhannya ya? sama. Iya. Mereka ingin yang terbaik untuk keluarga mereka. Asik nih bro. Ini episode kali ini, Spesial banget. wah kita kedatangan tamu dari Sumut. Sumatera Utara. Tapi yang menarik apa? Billboardnya bro. Kenapa? Tulisannya ada, gue catat ya. Hah? Anak Batak otak global bos. Bahaya banget ya. Bang Berry Simorangkir. Aduh. Oh, tunggu dong ini. Waduh. Bang Berry. Mas, saya manggilnya Mas. Nggak boleh. Saya orang Jawa. Boleh. Puja Kusuma. Kalau di belakang bebas, Iya. lo mau ngapain aja. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Jadi masih tetap Mas. Bang Berry sama aja tapi biasa dipanggil Bang Berry ya. Ya, Bang Berry, boleh. ini Open lah. pakai begini shell gini langsung dari Amerika atau gimana? Iya, foto di Amerika pakai ini kan? Iya, tapi ya belum sempat laundry aja sih. Nah, oke ini kalau di belak-belakan, ini pertanyaannya langsung aja. Ya, oke. Gue dulu ya, Ji ya. Silahkan. Nah, Sebagai tuan ini rumah. Langsung aja nih Bang. Ini 21 tahun melanglang buana ke Amerika, tepatnya di Chicago ya. Ya, betul. Nah terus gue baca, Bang Berry ini langsung terjun, langsung turun, pulang kampung ke Indonesia, Sumut. Nah, Cita-citanya kepengen jadi gubernur Sumut. Masalahnya Bang. Nah. Kan sudah ada. Kan? Nah, udah tadi makanya Iya, berapa partai sudah ada 2 calon nih? gue baca Ji. Heeh. Wah ini yang udah pasti berangkat Bobi Nasution. Wus, anak muda, sebagai katanya wakil anak muda, Wah. menantu presiden, Nah, wali kota Medan. ini yakin begitu Bang? Monggo. Satu lagi dari PDIP, Oh siapa? Edi Ramadi. Iya. Yang baru dapat rekom Iya, dari dia ibu. Gubernur Sumatera Utara petahana. Petahana. Monggo, gimana? yang pasti saya balik 2014. Iya. Jadi bukan pagi nih, bukan pagi. Oh nih. bukan. Udah lama, udah lama. Udah lama. 2014 saya balik. Saya balik sebenarnya kalau dari awal saya bisa bercerita sedikit adalah dulu 92 saya lulus SMA. Lulus SMA di SMA di mana? Saya SMP SMA di Kanisius. Oh di Jakarta. Di Jakarta, betul. Nah, setelah lulus SMA, kebetulan waktu itu ada kesempatan belajar ke luar negeri. Ya. Rencananya sih itu hanya 4 tahun. Rencananya. Tapi Iya. kemudian Krismon kan. Iya, karena ada yang rencana cuman 2 periode bisa pengen banget sih ada. Nah, kalau saya dari rencana 4 tahun jadi 21 tahun. 21 tahun. Ya, di Amerikanya. Nah, kemudian saya balik 2014. Ya. Nah, tapi intinya banyaklah kisah-kisah waktu saya di sana. Nah, kenapa mau maju ke Pilkada Gubsu ini? Ya. Sebenarnya kalau menurut saya kan ya nggak tiba-tiba bangun tahu-tahu cari formulir dulu biar kita isi. Ya, mau kenapa sih juga. tiba-tiba kan udah enak dulu di Amerika enak. Benar. Di Jakarta kayaknya udah mapan lah enak lah gitu. Ya. Susah-susah lagi mau mengabdi di Sumut nih kenapa? Sebenarnya ini perjalanan spiritual juga sih. Oh. Jadi, Nah ini menarik buat diceritain gimana Bang? Boleh. Jadi perjalanan spiritual ini kan sebenarnya dari kecil itu papa mama saya itu selalu membawa kita pulang kampung lah, pulkam.
Setiap tahun sekali gitu? Hampir setiap tahun. Nah, waktu itu masih Polonia lah. Jadi kalau kita dari Polonia Medan, itu 9 jam lah ke arah Tarutung. Nah, jadi dalam perjalanan itu, ya kita banyak melihat lah. Jadi papa mama saya itu bawa saya pulang kampung tuh supaya mengingatkan, inilah tanah leluhur kamu. Nah, jadi waktu saya kecil, sampai saya pun waktu itu sudah tinggal di Amerika, sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Papa mama ingetin lagi, ya udah kamu kenalin lah anak-anakmu di kampung gitu, di Tarutung. ya. Taruntung. Di Tarutung ya. Nah, Simurangkir itu sebenarnya banyaknya itu di Kecamatan Seatas Barita. Jadi kalau kita tahu ada Salib Kasih, itu ada Kecamatan Seatas Barita, itu banyak keluarga bermarga Simurangkir. Nah, kita pulang kampung ke sana. Nah, jadi memang saya banyak melihat kondisi di mana banyak hal-hal yang pada saya kecil sampai waktu saya membawa anak saya itu perubahannya sangat minimal lah. Dalam artian di situ saya tersentuh hati untuk kemudian ingin melakukan hal yang lebih bagus. Jadi perjalanan spiritual. Nah, kemudian juga saya ada kisah di mana papa saya itu selalu mengingatkan saya lah. Jadi ada waktu itu rumah yang kondisinya sangat sederhana. Nah, kondisinya ini mengingat papa bilang, kamu dari sinilah dulu berasal. Jadi opung saya kan pendeta dulu. Jadi mengingatkan rumah kecil ini saya dulu tinggal di sini. Nah, rumah kecil ini sebenarnya bagi saya kira udah kecil, ternyata rumahnya itu dibagi 2 dan itu tempat ngontrak opung saya. Jadi papa saya mengingatkan dengan rumah yang papan tersebut, kamu harus ingat kita mulainya dari sini. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian ada kayak ada panggilan hati lah. Ini jauh sebelum saya kembali 2014. Jadi ada kisah-kisah perjalanan spiritual saya lah. Dan kemudian dengan semua berkat yang saya terima, saya pun berpikiran suatu hari nanti kalau ada kesempatan saya ingin membangun negeri. Membangun negeri lah. Cara klisenya. Iya. Demi bangsa dan negara. Bang, ini gue penasaran. Ini billboard lo bikin heboh lo, Bang. Oh gitu ya? Oh iya, makanya ini sampai mohon maaf nih. Iya nih. Kita apakan sikit sumut ini, biar apa kali katanya gitu. Biar Ini kan apa kali? Bahasa itu bahasa Medan banget kan, Batak banget kan. Enggak, gue kan orang Solo tapi kan kepengen jadi Medan ceritanya. Jadi kayak berantakan begini. Ini maksudnya gimana? Khas banget kan slogan-slogannya Medan, tapi lahir besarnya di Amerika loh. Nah, kagak lah, lahir di Iya, Jakarta. tapi kan di sana. Dia kan di sana. Iya, siap. monggo gimana? Nah, kan itu sebenarnya adalah kawan-kawan tim juga yang berusaha untuk mengusik lah. Jadi kan memang bagaimanapun juga kan orang belum tahu saya siapa. Jadi bagus juga mencari kata-kata yang menjadi perbincangan. Karena memang kata-kata itu pada saat kita turun ke bawah lah ya, turba ya. Turba. Turun ke bawah, ya. Saya taunya tusor. Apa tuh? Itu di lapo-lapo di mana? Roaming tuh. Ada orang sana semua tahu semua itu ya. Turba saat itu terus gimana? Nah, memang mereka itu tergelitik dengan kata-kata yang kita taruh di billboard. Kemudian kan ada kata-kata yang membuat mereka, loh ini siapa nih? Tapi kan levelnya sumut waktu itu. Memang kan kita orang belum kenal saya siapa. Jadi memang mengusik mereka dari kata-kata, dari kalimat itu penting. Itu cara-cara aja lah. Bikin gempar heboh itu memang tujuannya di situ. Ada Ji. Kalau dulu nih ada politisi yang bikin gempar itu dengan masuk gorong-gorong. Kalau ini dengan slogan-slogan di billboard. Itu lebih masuk akal. Itu lebih masuk akal. Saya sih. Jadi jangan percaya dengan gorong-gorong ya. Enggak ada yang percaya lagi sekarang turun-turun. Ya, udah nggak ada. Ya, naik billboard. Tuh, gorong-gorong naik billboard. Naik billboard. Ya, dua-duanya Bang. Ya gitu ya. Bang, tapi ini gue lihat di berita Bang. Ji, gue lihat di berita baru kemarin loh. Banteng kasih rekom ke petahana. Pak Edi, Bang itu kan sebenarnya cukup lucu ya. Kaliannya yang ngasih kan Pak Jarod kan. Yang dulu lawannya di Ramadi kan. Jadi kayak politik begitu cairnya ya dalam 5 tahun ya. Nah gimana tuh tanggapannya? Posisinya kan ini berat juga ya. Gimana posisinya ini? Ada pertanyaan yang menggelitik. Apa nih? Yakin nih Bang Berry mau jadi sumut 2. Gimana? Oke.
Nah, saya kan sebagai kader PD Perjuangan. Oh, udah kader? Sejak tahun? 2015. Diperjelas begini. Harus jelas dong. Ini harus jelas dari kader sejak kapan? Kalau baru ini, kan ada juga baru tiga hari jadi kader, jadi ketua umum. Tapi bukan 3 hari, gue ralat 2 hari langsung jadi kader. Ketum. Ketum, iya. Tapi kan bukan ketum merah-merahnya yang banteng. Ini merah manja. Ada bunga. Gitu. Monggo. Ya bagaimanapun juga kan, apapun, kalau menurut saya yang menjadi pilihannya keputusan Ibu Ketua Umum, saya rasa itu udah yang terbaik. Dan saya juga sebagai kader PDI Perjuangan, mau 2 pun kalau memang saya yang dipilih ya saya siap. Jadi apapun itu sebagai penugasan saya siap saja kalau itu yang diinginkan. Ya. Wah, kader yang ini petugas partai. Iya. Daripada petugas keluarga. Daripada petugas keluarga ya? Iya. Oh iya, bener itu bener. Bang, Ya. udah pernah ketemu sama Bang Edi Rahmayadi terus ngobrol gitu gimana Bang? Ketemu ngobrol sudah. Jadi ada beberapa event yang saya ngobrol dengan beliau lah. Bagaimanapun juga sebagai senior lah, ya kan, ya saya respect lah dengan beliau dan semua capaian kiprah beliau selama memimpin Sumatera Utara. Ya. Nah, memang waktu pas perbincangan kita itu saya berkesempatan menyampaikan tentang bagaimana nanti Sumatera Utara ke depannya, seperti yang tidak bisa kita pungkiri kan teknologi merupakan suatu keniscayaan ya. Oh iya. Ya, pasti Jadi ya. perkembangan teknologi, nah ini udah masalah bukan hanya di Indonesia tetapi global. Di Indonesia bahkan secara spesifik di Sumatera Utara. Jadi kita banyak bertukar pikiran bagaimana membangun Sumatera Utara, karena bagaimanapun juga keinginan beliau untuk periode kedua kan untuk meninggalkan legacy. Legacy seperti apa? Tentang perekonomian, pendidikan, tentang kesehatan, tentang transformasi yang menurut saya ini penting untuk bisa diterapkan di Sumatera Utara. Kebaikan lah, intinya seperti itu. Jadi berbincang dengan beliau saya sudah pernah. Karena basicnya Bang Berry ini di teknologi kan? Waktu IT kuliah ya? di IT kan, di IT. Amerika ya? Iya, betul. Wah, dan waktu itu kuliah di sana, kemudian ada program ngomongin teknologi pasti pendidikan nih. Dan lihat baliho-balihonya salah satu yang dijanjikan tentang 1.000 beasiswa ke luar negeri, bener kan? Iya, ya betul. Berarti pendidikan salah satu program yang utama lah ya? Betul. Jadi kan memang objektifnya itu adalah bagaimana kita memakai teknologi ini untuk bisa melakukan lompatan-lompatan tersebut. Nah, tetapi bagaimanapun juga teknologi ini kan harus juga disikapi dengan ketersediaan SDM yang mumpuni. Nah, Itu tantangannya Bang ya? Tantangannya, jadi kalau misalnya kita bertanya, oke, teknologi, tapi siap nggak SDM-nya? Ada nggak orang-orangnya gitu? ntar isunya tenaga kerja asing lagi. Jangan dong, kita kan harus bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri, ya kan? Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, siap nggak SDM yang ada di Sumatera Utara? Oleh karena itu, yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat pendidikan yang ada sekarang, kita akselerasi, kita buat sentuhan-sentuhan barunya lah. Sehingga yang tadinya kesiapan itu mungkin belum optimal, ya saya berharap itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di situ juga ada tentang kesehatan. Ya. Karena kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa membangun, betul kan ya? Iya benar. Itu yang utama kan itu kan. Yang ngomongin kesehatan nanti ada standar rumah sakit internasional di semua kabupaten di Sumatera Utara ya? Ya, jadi ada kisahnya seperti ini. Waktu saya turba lagi, turun bawah. Belusukan ya ini. Belusukan. Nah, itu iring-iringan mobil kita itu sering dilalui oleh ambulans. Jadi memang ini hal yang menarik di Sumatera Utara. Jadi ambulans itu ya 2 arah lah ya. Jadi seringkali mereka tuh menyusul, lalu saya tanya sama driver, itu kenapa banyak banget ya ambulans yang lalu lalang gitu ya di jalan-jalan di Sumatera Utara. Ini pasien-pasien yang semua akan dibawa ke Medan. Artinya rujukan dari daerah-daerah ini harus dibawa ke Medan? Harus dibawa ke Medan. Kenapa Bang? Ya, kalau yang saya dengar itu karena fasilitas pelayanan kesehatan mereka di tempat mereka asalnya itu di daerah-daerah ini tidak mencukupi, tidak mumpuni lah. Jadi banyak akhirnya mereka mau tidak mau akan dibawa ke Medan. Nah, bayangkan orang sakit yang mungkin udah kritis dan di Medan pun kan bukan berarti tidak banyak penduduknya juga, orang sakit yang ada di Medan. Karena kekurangan SDM itu. Karena enggak ke apa? Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Betul.
Nah jadi semua jadi ke Medan, bayangkan Medan kan jadi ketersediaannya jadi makin kompetitif sekali lah. Padahal ya kita ketahui kan kabupaten itu jauh-jauh jaraknya. Iya, tadi aja tempat asal Bang Berry 9 jam ya? 9 jam dari, tapi sekarang sudah lebih dekat lah, kayak 6,5 jam itu udah tetap aja jauh. Tapi maksudnya kalau orang mau melahirkan 6,5 jam juga. 6,5 jam. Saya dari Jakarta ke Bali aja cuma 1,5 jam. Udah nyampe ya. Itulah makanya. Jadi memang benar pelayanan kesehatan itu. Nah, memang harus bertahap, tapi bukan tidak mungkin. Seperti contoh lah, kan kita ingin membangun destinasi wisata di kawasan Danau Toba. Danau Toba, ya. Nah, bayangkan kalau misalnya banyak pelancong mancanegara, sakit ya? Sakit kan perlu juga ada fasilitas pelayanan kesehatan yang berstandar internasional. Ya benar. Dan tempat-tempat lainnya. Nah, tunggu dulu nih. Ini hasil dari muter-muternya Bang Berry nih di Sumut nih. Hasil turba. Kan? Hasil turba itu saya mau tanya, ada berapa gorong-gorong? Enggak, itu gitu saya harus cek dulu ya. Sebenarnya ada. Sekarang udah ditutup. Saya ingat. Semua gorong-gorong kan ditutup rapat supaya nggak ada politisi yang masuk. Iya. Takutnya masuk nggak keluar. Bukan gue yang ngomong kayak gitu. Monggo silakan. Itu gimana hasilnya, Bang? Jadi memang bagusnya kita turun ke bawah itu adalah kita mendapatkan kesempatan untuk itu ke semua daerah Sumatera Utara, hampir semua. Hampir semua. Nggak capek, Bang? Ya capek tapi menyenangkan lah. Capek menyenangkan lah. Iya. Nah, kita ke Pulau Nias. Jadi Pulau kita Nias, terbang. iya. Ya, kita terbang ke Pulau Nias, kita ke Nias Selatan. Udah banyaklah tempat-tempat di sana yang kita berdiskusi lah dengan anak mudanya. Bagaimana mereka beranggapan, wah, Pak Berry ini kalau maju apalah yang bisa dilakukan ke Pulau Nias. Sempat juga kita ngobrol. Jadi yang menarik adalah mereka menceritakan bagaimana Nias itu banyak ketertinggalannya lah. Jadi karena jauh, karena sulit dijangkau, pembangunan yang mereka inginkan itu belum banyak terrealisasi. Lalu saya bilang, ini tergantung mindset aja sih. Jadi mindsetnya adalah seperti berikut. Jadi waktu saya di Amerika itu, Hawaii itu kan bagian dari Amerika. Jauh banget. Nah, tetapi ternyata di Hawaii ini, mindsetnya itu adalah paling jauh itu justru yang paling canggih. Kenapa? Karena di situ tempat rudal-rudal pertahanan Amerika. Jaga dari sana-sana. Dijaga dari ujung-ujung. Jadi kalau misalnya ada serangan dari yang nggak suka Amerika lah, Korea Utara atau apapun, udah bisa diintercept lah sebelum masuk ke kontinen. Nah, mindsetnya sebenarnya bukan kita bikin rudal. Bukan juga. Tapi mindset bagaimana yang di ujung itu sebenarnya ya kalau harus dimajukan gitu. Nah, saya ingat banget tuh waktu ke sana itu yang saya lihat adalah itu kan area Pasifik ya, jadi banyak pohon kelapanya, banyak hijau-hijau lah. Tetapi infrastruktur jalan, infrastruktur telekomunikasinya itu sama seperti di New York City, seperti ada universitas juga bagus kan? Keren-keren lah di sana. Bahkan banyak riset-riset juga di sana. Nah, yang bisa kita lakukan beberapa contoh adalah kita bisa membuat membangun riset. Di sana kan juga perkebunannya luar biasa lah. Di sana pariwisatanya juga kalau nggak salah tuh top 3 top dunia lah. Untuk mahal lagi. Selancar di sana kan. Dan di Hawaii itu liburan mahal. Iya, makanya. Nah, hal-hal kayak gini kan sebenarnya kalau mindset approach-nya itu kita bisa rubah, ini bisa menjadi tempat pembangunan dan menjadi tempat di mana nanti ya anak-anak mudanya, siapapun itu akan mau berinvestasi di Pulau Nias. Itu Pulau Nias. Daerah-daerah lain juga pasti punya masalah-masalah yang berbeda juga ya? Ya, berbeda. Seperti contoh, saya juga ke tempat di Pak Barat, di Dairi, di Tanah Karo. Nah, di tempat-tempat ini sebenarnya banyak potensi perkebunannya, pertaniannya yang sangat luar biasa. Namun sekarang ada sedikit penurunan. Jadi penurunan dalam artian gini, kompetisi kita untuk mengirimkan hasil alam kita kan mendapat saingan. Bukan berarti negara di Asia pun tidak melakukan hal yang sama. Mereka juga memiliki kekayaan alam. Nah, tetapi ada beberapa hal yang menarik waktu saya ke Sidikalang. Jadi Sidikalang ini sebenarnya tempat kopi. Kopi yang luar biasa. Jadi kalau kita keliling dunia ini, Sidikalang kopi ini terkenal banget dan sangat dicari-cari gitu. Nah, tetapi yang saya lihat ternyata ada sedikit pergeseran di mana petani kopi itu sekarang sudah menanam jenis tanaman lain. Kenapa, Bang? Itu tadi. Jadi mereka merasa pada saat panen
harga jatuh. Iya. Apapun itulah. Jadi banyak hal-hal yang kita melihat, tetapi mereka merasa tanaman lain ini bisa lebih cepat ininya. Secara nilai ekonominya lebih tinggi ya. Betul. Ya. Padahal kan bagaimanapun juga pemerintah harus hadir, hadir dalam menopang harga, mungkin tempat di mana itu disimpan kopi-kopinya, apapun itu. Dan bagaimanapun juga begitu kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai smart branding, itu kan banyak investor yang akan datang, lalu membuka kesempatan bagi petani-petani kopi. Jadi bayangkan hal-hal yang sekian lama sudah memiliki brandnya, tiba-tiba dikarenakan satu dan lain hal, petani merasa mereka nggak pede nih untuk meneruskan apa yang sebenarnya pertanian terbaik mereka lah. Dia udah nanam capek-capek gitu, tapi kan nggak untung juga kan? Betul. Padahal kalau kita melihat jenis kopi, hasil kopinya itu kan sangat unik sekali gitu. Rasa kopinya gitu. Banyak tempat-tempat yang menurut saya kita bisa benahi lah. Ya. Dalam hal pembenahannya juga dari sisi teknologinya juga. Kayak contoh nih, banyak tempat-tempat yang bagus, tempat pembibitan di Sumatera Utara. Jadi mereka ini di Tanah Karo waktu itu saya lihat ada beberapa perusahaan perusahaan yang bibit-bibitnya itu luar biasa di sana. Tetapi yang terjadi adalah mereka membeli bibitnya dari Pulau Jawa. Lah, ngapain juga? Iya kan? Ya, kenapa seperti itu? Apakah dipaksa untuk nanam itu atau emang yang dicari adalah bibit dari Pulau Jawa itu? Menurut informasi yang kita dapatkan melalui Tanya Jawa, kan kita banyak ngobrol sama mereka. Itu terkait dengan informasi yang mereka tidak dapat. Jadi bayangkan informasi dari satu kabupaten ke kabupaten lain, itu mereka tidak saling sharing. Jadi cara kita berkomunikasi, jadi bayangkan kalau misalnya ada kabupaten, wah saya kekurangan nih, ya udah gimana caranya? Impor misalnya, atau enggak mendatangkan dari pulau lain. Padahal kalau informasi itu ada, ya udah kan bisa kerjasama antar kabupaten misalnya. Nah, berarti apa yang Anda lakukan nanti kalau misalkan Bang Berry ini nanti insya Allah nanti kepilih jadi Sumut 2 mengenai ini, permasalahan ini? Kalau saya melihatnya gini, kita melihat ada tantangan yang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Tetapi kita juga harus menyikapi kalau ada cara, metodologi yang menurut saya ini sangat tepat untuk dipakai, yaitu terkait dengan teknologi. Teknologi itu bukan lalu kita beranggapan, wah harus beli server ini, harus beli CCTV, bukan itu juga, tetapi mindset sebenarnya. Karena kecerdasan yang diinginkan oleh baik itu petani, masyarakat adalah bagaimana sih pemerintah di level provinsi itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Kayak contoh, per hari ini ada yang disebut sebagai websitenya kabupaten. Ada itu, jadi nama kabupatennya kap.go.id. Tetapi yang ada di kabupaten website mereka itu adalah seremonial, jadi potong pita, ini semua segala macam. Tetapi kegiatan lah, kegiatan gitu. Mungkin turun gorong-gorong juga. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita bisa membuatkan kebijakan untuk di level kabupatennya, data, misalnya estimasi panennya apa, jenisnya apa. Nah, setelah itu terjadi, di mana bisa didapatkan dengan share Google, share location, lalu kita bilang, ini loh yang bisa didapatkan hasil buminya. Bayangkan, kalau misalnya ada kriteria seperti ini salah satu contoh saja. Pengusaha yang ada di luar Pulau Sumatera misalnya, di Jawa, atau bahkan dari luar negeri sekalipun, kan mereka bisa melihat, oh data ini valid. Data ini adalah data dinamis. Artinya, begitu kita memiliki kebijakan untuk bupatinya selalu merefresh data mereka, mengupdate jenis-jenis seperti apa. Bahkan potensi-potensi investasi yang diperlukan, bukan tidak mungkin banyak investor yang ingin bekerja sama secara langsung. Kan ini masalah keterbukaan data tersebut, transparansi data. Ini contoh kecil ya. Itu contoh kecil. Ini kalau pemimpin dari basic teknologi begitu ya? Iya. Nah, tapi tantangannya itu adalah apa? Menerjemahkan dari pola pikirnya Bang Berry itu ke akar rumput kan itu kan? Nah, dan hasil dari keliling-keliling Sumut nih, saya penasaran karena kan di Sumut itu kan ini kayak Bhinneka Tunggal Ika. Banyak banget. Banyak macamnya. Agamanya macam-macam. Suku. Nah, gimana nih menyikapinya Bang Berry nih? Kalau saya melihat budaya budaya terutama juga banyak seninya. Ini sebenarnya adalah keberagaman ini adalah sebenarnya adalah hadiah sebenarnya. Anugerah dong. Anugerah. Ya? Iya. Inilah yang bisa menjadikan perekat sebenarnya.
kesempatan saya juga bukan hanya di dataran tinggi waktu itu yang saya datang. Saya ke Pantai Timur, bertemu dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim, dan saya diterima baik dengan mereka. Kita baik berbicara. Yang di situ saya melihat adalah keinginan mereka adalah bagaimana anak-anak mereka, keluarga mereka bisa mendapatkan kesempatan pendidikan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita ini apapun perbedaan agama misalnya, kebutuhannya sama. Ya? Mereka ingin yang terbaik untuk keluarga mereka. Nah artinya kan dengan kita berkomunikasi, bersilaturahmi, kita melihatlah, ya saya hadir, mereka mengetahui saya siapa. Tetapi yang kemudian kita bicarakan adalah terkait dengan budaya. Budaya ini kan banyak ya. Nah, seringkali budaya ini kurang kurang diactivate lah. Jadi maksudnya kurang dioptimalkan. Kayak contoh, kalau saya datang ke kawasan Danau Toba misalnya. Gimana tuh Bang? Kan indah banget ya. Kalau kita ke posisi-posisi tertentu begitu ngeliat Danau Toba, ya udahlah, duduk aja kita di sini. Tapi setelah 3 jam mungkin udah udah sore, udah mulai gelap. Nggak bisa ngelihat apa lagi kan, udah gelap tuh, nggak bisa lihat danau yang indah itu kan. Akhirnya kita mau kemana? Masa langsung ke hotel, ya kan? Kita kan mencari kegiatan kayak kalau misalnya kita ke Bali ada tarian, ada sanggar seni, apapun itu lah. Kalau di sana nggak ada, ya sangat minim lah. Mungkin ada, tetapi belum dioptimalkan. Ya, kurang banyak. Nah inilah padahal kalau misalnya kita ngobrol nih sama misalnya orang yang banyak pengetahuan tentang budaya, banyak banget nih, kita ada budaya ini, ada budaya yang dari daerah tertentu ini yang tidak dimiliki dengan daerah lain. Tetapi kenapa begitu banyak wisatawan, mereka pun nggak tahu mencarinya kemana gitu. Nah ini kan masalah apa ya? Masalah bagaimana kita membuat program yang mungkin tidak overnight juga. Contohnya kalau misalnya per hari ini belum banyak sanggar seni yang ada di pelbagai kabupaten, ya kita siapkan dari sekarang gitu. Jadi dalam artian mungkin nggak 1 bulan, tapi ini kan kalau masukkan di program, misalnya program sekolah, ya kan? Nah makanya Bang Berry, itu Gen-Z yang di Sumut itu gemarnya apa sih? Gemarnya? Mereka sebenarnya banyak loh cara-cara mereka. Kayak itu kayak bisa dieksplor lagi kan sebetulnya kan? Kayak grafis. Jadi ulos Batak itu sebenarnya sangat menarik loh. Jadi ulos Batak ini desainnya ini, kalau misalnya kita mau jujur, ini kan sebenarnya kaya sekali nih. Nah, tetapi mereka pun mencari contohnya entah di mana mereka nggak tahu gitu. Padahal banyak nih kayak graphic designer yang misalnya di mancanegara maupun yang di Jakarta. Mereka bisa loh desain ya kayak inilah contoh misalnya. Tapi kan ini kan sangat common gitu, iya kan? Nah, kalau yang punya akses ke desain ulos yang ada di daerah-daerah tertentu, mereka bisa berkreasi. Tapi bayangkan kalau ini lebih dibuka, lalu misalnya ada kesempatan kayak maestro datang ke sana untuk bilang, oh ini kalau misalnya kita bisa ada template tertentu di-digitize, ya ini bukan tidak mungkin menjadi bukan hanya pangsa pasar, tetapi ekonomi yang bisa menghasilkan finansial juga sebagai kompensasinya. Banyak hal-hal yang kalau menurut saya itu semakin keterbukaan terhadap data, semakin kita menggabungkan database lah. Terkait dengan budaya, apapun itu seni, art. Oh ini keren banget nih, mudah-mudahan aja Bang Edi Ramayadi denger nih. Wah, ini nih dicari kan? Oh ini kekurangan apa yang diperbaiki dari 5 tahun sebelumnya kan? Oh iya. Mungkin belum, ini mau memaksimalkan lagi kan? Oh iya, ini udah kayak Yin and Yang nih, saling ngisi nih. Apa yang lo mau tanyain? Tadi udah nyinggung-nyinggung juga tentang anak mudanya kan? Yes. Nah ini kalau kita ngomongin konstelasi politiknya, di Sumatera Utara kan berhadapan dengan... Gue nggak berani, gue mau ke gorong-gorong dulu. Udah ditutup. Kayaknya udah ditutup aja. Dicor. Di bawah karpet. Nah ini kan ketemu anak muda yang wali kota Medan, menantu Jokowi. Ini kan kalau bisa dikatakan nih kompetitor yang cukup berat juga. Nah ini gue tambahin nih, gimana? Kok berani Iya. Berani. Ketua umum aja ngelawan bisa. Kalau dari posisi saya sih, saya menghormati semua orang. Dan juga dengan yang tadi disebutkan. Jadi sebenarnya tidak perlu ada ketakutan itu. Karena kan kita nggak melakukan hal yang salah. Ini masalah sportsmanship aja sih. Iya. Ini harusnya begini nih berkompetitor ini artinya kompetisi ya. Betul. Jadi maksud saya gini, kan mindset ini kan sebenarnya kita sama-sama warga negara Indonesia, ya kan, memiliki kesempatan untuk maju di ranah politik. Gak apa-apa, fair-fair aja.
beliau punya apapun itu, pasti ada checklistnya, ya kan? Saya juga memiliki apa yang saya sudah menjadi experience saya. Nah, capaian-capaian ini ya udah dikomparasi aja. Jadi seperti contoh gini, sebenarnya kan ini terkait dengan menu aja, ya kan? Saya memberikan saya dengan profil-profil yang ada sebagai menu untuk masyarakat Sumatera Utara melihat nih, mana nih, nggak apa-apa kalau misalnya beliau itu adalah menantu dari siapapun itu, ya kan? Saya juga menantu dari siapapun itu juga. Menantu dari ketua, kan? Sama-sama menantu, iya kan? Nggak masalah juga gitu. Nah, tinggal kalau menurut saya gini lah, sebenarnya anak muda ini adalah generasi cerdas. Benar, generasi cerdas. Kita nggak bisa memaksakan mereka. Kita hanya bisa yang kita lakukan adalah memberikan informasi seluas-luasnya, sedetail-detailnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ke 2045 lalu melihat siapa nih Berry nih, ya udah silakan dicek profil saya. Misalnya apa yang saya sudah lakukan, track record saya apa kira-kira. Nggak apa-apa. Jadi dibandingkan. Nah, masalah takut apa enggak, ngapain juga takut? Kita nggak berbuat salah kok. Iya. Masalahnya Bang Berry. Ini misalnya kalau pemain bola, Bang Berry itu udah teratur, udah keren deh pokoknya mainnya, udah tiki-takanya jago. Tapi ada orang dari pinggir lapangan lari, nekel Bang Berry. Kan yang nggak tahu siapa. Iya kan? Nah. Kan ada CCTV. Masalahnya, bisa direkod. Ya, CCTV-nya juga ada yang ngetop. CCTV-nya udah diatur. Nah, itu kan begitu kan? Nah, itu. Gimana tuh menanggulanginya? Bang Berry udah main kayak udah kayak Messi. Kalau di orang Medan Riko Simanjuntak lah. Oke. Tiba-tiba dirap-rap sama pemain dari dirap-rap kan dulu kan rap-rap gitu. Messi kan ada ininya dia tuh, guard-nya dia yang di samping. Oh iya. Ada mainnya. Kau mau kemana kau? Diikutin terus gitu. Iya. Itu. Gimana tuh, Bang? Nah, kalau saya sih ya masuk. Ada trik-trik? Ada lah, strategi pasti ada. Tapi ngapain juga dibuka di sini? Nggak boleh ya. Minum dulu. Kita tos dulu. Oke, siap. Ini saya lihat nih warnanya merah dan putih. Kayaknya udah mau 17 Agustusan nih. Iya. Tapi saya di Jakarta aja kita. Di Jakarta aja ya? Jauh sana? Memang mau kemana? Kemana emang? Memang mau kemana? Saya ke Solo. Kirain diundang. kan ibu kota bukannya Solo ya? Oh iya. Kok tiba-tiba jadi beda rasanya? Ini kopi Sidikalang. Betul. Nggak tahu. Saya nggak pernah minum kopi. Kalau aja lah Sidikalang. Kayaknya bukan deh. Warnanya beda. Enggak, ada tulisannya bukan Sidikalang. Ada tulisannya. Nah, ini kirain tulisannya bansos, enggak ya? Itu tadi gue mau tanya. Iya kan? Benar. Ada payung atau apa yang menanggulangi guyuran nanti misalnya. Mengantisipasi lah nih ya. Mengantisipasi, Bang. Ya itu kan strategi lagi. Udah. Kita kasih tahu nanti. Tapi by the way, keren juga tuh kaosnya. Ini tahu kan? Jin, iya. Dari Medan ya? Band Medan? Band Medan. Oh, pernah jalan-jalan tahu band ini jadinya? Keren tuh. Lu udah keliling-keliling Sumut, bro. Apalagi Medan ya. Iya. Ya karena ngomongin anak muda nih ya. Kan pasti juga orang selalu bilang nih anak muda ini punya karena punya hak suara yang cukup besar juga. Betul. Nah, gimana Bang Berry melihat anak muda nih di Sumut? Apa nanti kalau apa yang akan dilakukan Bang Berry nanti menjanjikan ke anak muda ini lapangan, pasti selalu anak muda ngomongin lapangan pekerjaan. Kalau jodoh itu urusan keluarganya lah ya. Sama urusan Tuhan lah itu lah. Iya, bukan urusan Bang Berry. Bukan. Kecuali itu anak-anaknya Bang Berry itu. Nah, ini apa yang akan dijanjikan Bang Berry untuk anak-anak muda di Sumatera Utara? Sebenarnya memang benar itu juga menjadi banyak diskusi kita pada saat saya waktu itu ada di Medan dan banyak tempat lah di Sumut. Mereka ini sebenarnya sangat concern tentang lapangan pekerjaan. Bahkan juga terkait dengan mereka yang mendapatkan kesempatan kuliah di sana. Nah, saya berpikiran seperti ini. Sebenarnya kan mereka yang mengecap pendidikan di level SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ini kan mereka adalah orang terpilih lah. Dalam artian banyak juga yang belum mendapatkan kesempatan seperti itu. Tetapi mindset yang saya rasa perlu di sini kita rubah adalah pada saat seseorang itu murid atau mahasiswa-mahasiswi ini mengecap pendidikan, mindset mereka itu masih ya udah
saya lulus dapat diploma, lalu masuk jenjang berikutnya. Saya lulus dapat diploma. Jadi mindset itu adalah ya itu dia lulus lalu ke berikutnya. Yang benar adalah kita harus mengganti mindset pada saat mereka sedang mengejar pendidikan itu di level manapun, mindsetnya itu harus bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan pada akhirnya. Jadi mereka harus berpikir seperti contoh HP yang ada di depan kita ini, sebenarnya HP ini sangat powerful. Karena kalau kita ketahui dulu ada program Apollo mengirimkan orang ke bulan. Itu kekuatan computing power pada saat itu adalah hanya 1/100-nya. Sekarang HP kita 100 kali lipat lebih powerful. Apakah kita mengirimkan orang ke bulan juga? Enggak kan? Enggak. Karena nggak ada gunanya kan? Karena nggak ada gunanya ke bulan. Nggak ada oksigen. Tapi paling tidak sesuatu yang luar biasa bisa kita capai. Artinya kalau kita bisa menguasai teknologi, kita bisa dibantu dengan teknologi yang ada sekarang. Tetapi pada saat kita tidak menguasai teknologi, teknologilah yang menguasai kita. Kita dikuasai. Artinya apa? Banyak hal-hal negatif. Judi online, ya kan, hal-hal negatif lah, misalnya ada hoax dan segala macam. Nah, literasi digital, bagaimana kita melihat teknologi untuk kebaikan, ini kan sebenarnya membuka lapangan pekerjaan juga. Banyak sekarang content creator, ya kan? Ini salah satu contoh saja. Salah satunya ini nih, studio ini kan? Iya. Dulu nih kalau nggak ada pekerjaan ini sudah kabur nih. Coba ditunjuk dulu gimana. Minta kawin semua ini. Nah ini contoh, konkret kan? Konkret. Jadi artinya, begitu kita memahami teknologi, kita memahami bagaimana semua bisa jadi publisher lah saat ini. Ya kan, dulu kan koran tertentu. Sekarang pada saat kreativitas itu bertemu dengan teknologi, dan kita bertekad untuk membangun entah itu brand, entah itu produk, apapun itu bisa menjadi lapangan pekerjaan. Orang bisa financially mandiri lah, jadi independent. Nah, bayangkan kalau itu bisa tersalurkan untuk semua anak muda yang tadi kita sebutkan. Lebih dari 50% pemilih waktu Pilpres kemarin kan ada tuh angkanya. Lebih dari 50%. Nah, mereka ini bisa dengan dorongan dari pemerintah menyiapkan infrastruktur, program-program yang bisa menaikkan target lah. Jadi mereka tuh ada semacam bridging untuk bisa membuka usaha, mungkin dibuatkan infrastruktur tertentu. Ini ada konkret ini. Konkret. Tapi buka usaha butuh modal juga kan. Berarti apakah nanti kalau Bang Berry jadi akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk peminjaman modal, bantuan itu apakah ada gitu? Ya, jadi tentunya gini. Atau program udah dimasukin ke dalam programnya Bang Berry atau itu gimana? Ya benar. Jadi sebenarnya kan kayak contoh nih, waktu di Medan kita ngobrol lah sama banyak seniman, seniman art. Jadi mereka itu berpikiran seperti ini. Kita itu mencari tempat untuk bisa ngomongin seni, ngobrol itu udah nggak ada lagi nih katanya. Ngomongkan karyanya udah nggak ada tempat. Jadi ada tempat-tempat yang mereka tuh kurang mendapatkan dukungan lah dari pemerintah daerahnya. Lalu mereka nanya, kalau misalnya Bang Berry Tuan berkehendak terpilih, apa yang akan dilakukan? Saya bilang, di Chicago misalnya, ini konkret nih. Jadi di Chicago itu kan ada area-area neighborhood yang sebenarnya sangat-sangat buruk gitu ya. Jadi karena buruk, sehingga seperti contoh, harga development, harga rumah di situ, atau misalnya tempat itu sangat murah. Nah yang dilakukan pemerintah setempat adalah, dia ada dua hal. Jadi dia bekerja sama dengan teknologi mereka, ditariklah fiber optik ke tempat yang paling buruknya. Sehingga banyak anak-anak muda yang berpikiran, kalau fiber optik ditarik, berarti di situ internetnya kenceng dong. Nah, karena harganya masih murah, akhirnya mereka mampulah untuk membeli tempat atau menyewa tempat daerah itu. Ya. Dan kebanyakan dari mereka adalah artis-artis. Jadi orang yang seniman. Nah, mereka juga didukung oleh pemerintah setempat. Jadi ada rumah-rumah yang sudah nggak terpakai, yang milik pemerintah, itu dibagusin, lalu mereka bisa kayak pameran di situ. Atau bikin studio lah untuk apa gitu. Jadi disubsidi lah oleh pemerintah. Hal yang sama saya sampaikan juga waktu di Medan. Saya bilang, pasti Pemprov atau Pemda setempat tuh adalah kayak building yang mungkin belum bisa dioptimalkan lah. Ya udah dipakai saja. Dioptimalkan lagi. Dioptimalkan. Itu namanya kalau di sana disebut pop art. Kayak jadi, di Singapura kan juga gitu tuh ada tuh. Betul. Jadi itu kan nggak permanen. Tetapi entah itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, masyarakat gitu jadi ternyata ini. Tinggal dilihat siapa yang bekerja sama. Oh ternyata artis ini. Nah dia bisa membuatkan etalase digitalnya. Jadi kalau mau pesen misalnya ada kalender
mereka, mereka tahu nih seminggu lagi ada kalender mereka, ada sanggarnya atau apa. Ini hal-hal detail yang konkret yang menurut saya sangat bisa direalisasikan. Nah ini ada pertanyaan juga nih bro. Ini konkret nggak nih? Katanya bakal ada nih beasiswa kuliah 1.000 ke luar negeri kalau Bang Berry. Ya. Jadi sebenarnya gimana? Ini beneran 1.000 nih? Ini bener 1.000 Bang? Ya, tapi kan memang 1.000 ini hal yang istilahnya gini lah. Gimana? Pada saat kita membuka banyak komunikasi, networking, ya kan, baik itu di level nasional maupun internasional, sebenarnya banyak kok yang bisa memberikan beasiswa funding ini ya. Funding ini. Ini sangat-sangat dimungkinkan. 1.000 itu bukan angka yang fantastis sekali gitu. Yeah. Nah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Ya nggak bisa juga dong kalau misalnya nih mau beasiswa. Tunggu dulu, saya potong. Ada ordal nggak? Capek juga nanti. Ordal lo lagi. Nah, keluarganya semua ada pemimpin saya sama Aji di Konoha. Bapaknya aja malah ikut nyariin kerjaan buat anaknya. Ya ini enggak lah. Enggak. Ntar yang dapat beasiswa si Murangger semua. Tahu lu. Ayo, bisa ya janji semuanya di depan kamera, ayo. Itu gimana? Kalau misalnya si Murangkirnya ini dapat Nobel Prize ya perlu. Kalau memang berkapasitas udah pintar, ya kan? Tapi kalau yang tadi kata Aji itu baru 2 hari itu langsung si Murangkir langsung ini. Ya enggak lah. Bisa ya, Panjaitan, Nasution semuanya bisa semua. Bisa. Iya. 1.000 loh nih ya. 1.000, monggo gimana? Ini 1.000 beasiswa ini lebih baik daripada 1.000 Alphard. Iya. Tanggal 17 Agustus mau kemana? Jangan-jangan udah ada Alphard. Jangan dia. Masalahnya saya nggak suka naik Alphard. Gimana? Oke. 1.000 ini ya oke. Tadi kan saya udah sampaikan 1.000 ini bukan angka-angka yang terlalu fantastis juga. Network ini di luar negeri ini mereka sebenarnya mencari sebenarnya siapa orang yang misalnya yang calon students mereka. Tinggal pertanyaannya seperti ini. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Seperti contoh, kan banyak sebenarnya yang di level SD lah. Saya waktu sempat ketemu lah sama anak waktu pas kita turba lagi, istri saya nanya nih, ada anak kecil waktu itu umurnya belasan tahun lah. Ditanya, kamu kelas berapa dek? Gitu. Oh, saya nggak sekolah kak, kata dia gitu. Oh, kenapa nggak sekolah? Saya bilang, oh lagi libur ya? Enggak, saya berhenti sekolah. Kenapa? Gitu. Karena mama saya bilang saya bodoh, kata dia gitu. Bayangkan. Anak kecil sudah dapat vonis dari ibunya sendiri kalau dia bodoh, sehingga tidak sekolah. Akhirnya istri saya sama saya bilang, coba sini dulu, kenapa kamu nggak sekolah? Ya karena ini, ya saya nggak cocok lah untuk di sekolah. Padahal anak ini, kalau saya lihat nih, anaknya kelihatan lah cerdas, kan kita bisa ngeliat ya, dia cekatan, ini semua segala macam. Lalu ya kita sedih, tapi saya bilang, kita butuh waktu kira-kira hampir 30 menit untuk meng-convince dia, kamu itu tidak bodoh. Siapapun itu yang bilang, itu salah. Karena kamu harus pertama mendapatkan kesempatan. Kerja keras itu adalah bagian dari dirimu. Akhirnya kita ngobrol lah. Nah, akhir dari 30 menit itu akhirnya anak ini bilang, ya udah saya mau sekolah. Nah, saya membayangkan, zamannya saya dulu kecil, apa punggung saya lah, mana ada sih orang tua yang bilang, kamu bodoh, kamu nggak usah sekolah. Apapun itu dilakukan. Saya ingat tuh. Demi sekolah anaknya demi sekolah. Jual tanah, jual kerja ekstra. Papa saya tuh BTL juga tuh dulu, batak tembak langsung lah. Jadi bayangkan opung saya istilahnya sangat-sangat sederhana lah. Korea juga awalnya ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, tapi kan kerja kerasnya itu, tetapi nggak pernah ada ucapan kalau kamu sudah jatuhkan vonis tidak perlu untuk mengecap pendidikan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau tidak kita tadi berbicara tentang beasiswa ini, kenapa harus disebutkan? Karena dengan demikian banyak orang tua yang bisa istilahnya apa ya? Ya udah, pikiran kamu pokoknya sekolah. Akan ada safety net itu yang dari pemerintah provinsi. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau memang uang kuliah itu kan pasti mahal. Tetapi pada saat anak-anak kita berprestasi dan disitulah orang tua bisa menjadi kewajiban mereka untuk mempersiapkannya. Ini ada loh yang membridging hal tersebut. Tetapi kalau misalnya di ujung kita tidak sebutkan, tidak ada beasiswa, tidak ada bantuan dari pemerintah, ya bagaimana pun jelas bagi orang tua. Nggak ada harapan lagi ya? Nggak ada harapan gitu. Ya no wonder juga orang juga nggak akan excited untuk menyelesaikannya. Ini keren nih. Halo Bang Edi, gitu harusnya. Iya ya. Bang, ini udah terakhir nih. Ada pesan-pesan khusus buat warga Sumut, monggo silakan. Ya. Jadi kesini nih. Oh iya sini. Kalau sana punya Aji, sana saya.
Oke, jadi ini menarik karena perbincangan ini dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk 2045 TV yang menghadirkan saya di sini. Karena diskusi ini sebenarnya untuk ya tentunya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya untuk di Sumatera Utara. Bagi saya pilkada ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa ini penting? Karena kita tidak boleh pesimis, terutama anak-anak muda. Saya tahu anak-anak muda, terutama yang di Sumatera Utara, kalian harus mempelajari profil-profil siapapun itu yang akan maju ke pilkada 2024. Bandingkan satu dengan yang lainnya. Saya tentunya maju di pilkada ini untuk memberikan menu baru. Jadi kegiatan yang saya lakukan selama ini, bagaimana visi misi ke depan untuk kemajuan Sumatera Utara itu bisa diakses dengan mudah. 4, pendidikan, kesehatan, transformasi di birokrasi, dan yang terakhir adalah terkait dengan ekonomi. Banyak hal-hal yang mendesak yang tentunya disampaikan ke saya pada saat saya keliling di Sumatera Utara. Tetapi yang terpenting adalah kita jangan apatis, ya, kita jangan apatis dan kita tahu kebaikan itu akan datang dan kebenaran itu akan menang. Dari saya itu saja. Saya rasa memang perjuangan ini bukan perjuangan yang mudah, ya. Tetapi kita memiliki strategi dan tentunya yaitu tadi anak muda kita cerdas kok. Nah, iya. Tentunya juga yang ngelihat 2045 ini, ya walaupun kita ketahukan keseriusan itu ada demi kebaikan. Kira-kira seperti itu sih kalau dari saya. Oke, horas ya. Horas. Horas, Bang Beri. Ya, thank you ya. Makasih banget ya. Terima kasih banget. Ciao.